Oke, hai semuanya. Welcome back to Demok Channel 23. Dua seberapa? 23. 23. Siap. Jadi Ya. begini Bang Dud. Ya, kumaha. Manggilnya Bang Dud atau Ece Dud? Dun, biar agak-agak ada chemistry-nya begitu. Oke, siap. Gini, sebelum Sebelum kita podcast pada malam hari ini, mungkin saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Anda ya. Karena Ya. menjadi mahasiswa mahasiswa baru. Iya, saya juga akan mengucapkan kepada Mang Usup sebagai mahasiswa baheula. Kok baheula? Iya, baheula. Baru dan baheula itu gak beda jauh Baru gitu. juga semester 5. Oke, siap. Gini, teman-teman semua, pada malam hari ini gitu kan, kesempatan podcast sama maba, mahasiswa bau. Dan berkesempatan juga podcast dengan mahasiswa baheula. Siap. Nah, kita di sini akan sharing mengenai diskusi buku ataupun studi tokoh. Sharing-sharing aja lah begitu. Sharing, Iya. kayak sharing bacaan. Iya, Oke. betul. Kirain mau sharing tentang tokoh Muhammad Al-Fatih gitu kan. Iya, Muhammad Al-Fatih. Atau mau sharing tentang kerajaan Turki Utsmani. Kalau berbicara konteks Turki Utsmani itu akan sedikit lebih panjang karena yang dibahasnya itu adalah seluk-beluk tentang Turki Utsmani. Kan Turki Oke. Utsmani sendiri pun lebih banyak begitu kepemimpinannya. Kita bahas aja Sultan Al-Fatihnya begitu. Oke, karena Anda jurusan sejarah ya, Saya bukan jurusan sejarah. jurusan masa lalu. Iya, itu historis. Siap. Jadi gini Mang Dud, terkait Daulah Utsmaniyah ya ataupun Turki Utsmani, itu kan sangat panjang banget gitu kan. Panjang Banget gitu kan. banget. Iya, panjang bangetnya itu ceritanya. Karena Ya. berbicara sejarah itu kan tidak akan cukup sehari 2 hari. Betul. Gitu. Nah, saya sering lihat Bang Dud ini ketika di studio sering baca buku Daulah Utsmani Mitos gitu. itu mitos. Sering baca gitu. Nah, akan tetapi yang menjadi hal-hal menarik bagi saya gitu kan, dan bagi pemirsa mungkin Ya. mungkin Mungkin. ini proses penaklukan Konstantinopel ini oleh Muhammad Al-Fatih ini seperti apa gitu. Boleh sharing bareng sama saya sendiri dan sama teman-teman gitu kan. Ya. Dan ketika pemirsa ada referensi yang lain gitu kan, bisa kita undang ke Demok Channel 23 Iya, ya. bisa. Karena itu Harus diundang gitu. Nah, coba dong sharing lah, mau sedikit juga, mau banyak juga, bodo amat. Tapi jangan banyak-banyak, lama. ya begitu. Ya penting singkat padat jelas lah. Siap. Mengenai gimana sih proses penaklukan Konstantinopel ini yang sekarang itu kan menjadi Istanbul. Iya. Ya, yang di Turki. Benar apa betul? Betul. Oke, siap. Mungkin dipersilakan kepada Mang Dud mengenai sharing proses penaklukan Turki. Konstantinopel. Iya gitu. Oke, silakan. Ya, Konstantinopel itu sebelum mau ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu pernah mau ditaklukkan juga oleh Sultan Bayazid. Iya, Sultan Bayazid. Nah, Sultan Bayazid pun sendiri sudah mengepung gitu, sudah mengepung bagian daripada kota Konstantinopel. Oke. Nah, kesalahannya itu ada perselisihan antara kaum muslimin yang mana oleh Timur Leng. Timur Leng itu adalah salah satu penguasa di Timur Asia. Nah, ketika Sultan Bayazid sudah mengepung Konstantinopel, Timur Leng itu merasa risih, dapat dikatakan risih. Nah, dia itu menyerang umat muslim yang berada di barat-barat begitu. Nah, Sultan Bayazid menarik kembali pasukannya yang sudah mengepung daripada Konstantinopel. Bahkan bukan sultan artinya, lebih tepatnya itu pemimpin Konstantinopel pada waktu itu. Oke. Ya, pemimpin daripada Konstantinopel pada waktu itu sudah merasa ketakutan. Nah, ketika kalau si Timur Leng sendiri itu tidak menyerang Sultan Bayazid, maka Konstantinopel pun bisa ditaklukkan begitu mah. Jadi pemimpin Konstantinopel itu udah insecure gitu. Ya, begitu. Oke. Bahkan pemimpin daripada Konstantinopel pada pemerintahan Sultan Bayazid sendiri sudah meminta bantuan gitu kepada Eropa, sedangkan Eropa itu enggan gitu memberikan bantuannya karena Konstantinopel sendiri itu lebih kepada Kristennya itu ortodoks, sedangkan
bukan Konstantinopel, agama Hindu yang di Eropa itu lebih ke apa ya? Katolik murni itu. Katolik. Oke. Jadi gini, Mang Dud, mengenai Konstantinopel kan banyak sih pejuang-pejuang muslimin gitu kan yang ingin menaklukkannya. Cuman dalam sejarah mencatat oleh Muhammad Al-Fatih gitu kan. Ya. Beliau ini kan masih umur belia loh, masih muda gitu kan. Mang Dud sekarang umur berapa? Masih belia begitu, sekitar 19. Siap, udah bisa menaklukkan hati si dia belum? Oh, alhamdulillah. Oke, jadi gini ya. Kembali lagi kepada konteks gitu. Siap. Kan kalau Muhammad Al-Fatih itu masih muda banget gitu kan. Kalau tidak salah itu umuran berapa? 17 tahun ya waktu itu. Menjadi pemimpin perang Konstantinopel gitu kan. Dan memerintahnya itu kalau tidak salah kurang lebih 30 tahunan. 30 tahun. Dan beliau wafat pada umur 52 tahun. Saya juga pernah baca. Siap. Rada asup meren ngobrolnya. Lumayan. Nah, gini. Kan prosesnya itu udah lama ya. Baik itu sebelum Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Karena dirasa Konstantinopel ini sangat strategis banget gitu. Buat ekspansi ataupun penyebaran Islam ke seluruh dunia. Karena tempat yang strategis dan bagus gitu kan. Karena Turki ini negara yang dikatakan pusat peradaban dunia gitu kan. Soalnya waktu itu banyak juga yang ingin menguasai Konstantinopel ini gitu kan. Makanya tapi pada gagal. Makanya Muhammad Al-Fatih ini dengan ambisiusnya gitu kan, dengan cerdasnya dan dengan cekatannya beliau ini bisa menaklukkan ini gitu kan. Nah, ini gimana sih, kan Mang Dud udah baca banyak tuh. Kira-kira proses awalnya itu Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel ini seperti apa sih, supaya kita mengetahui hikmahnya ini seperti ini, terus pola pikirnya itu seperti ini, supaya pemuda-pemuda sekarang juga nggak melehoy gitu kan. Intinya itu mempunyai spirit juang yang tinggi gitu kan. Ya, betul, untuk berpendidikan lah kalau zaman sekarang. Dan sekarang mah bukan perang pedang atuh gitu kan, perang ideologi. Perang ideologi. Oke, siap, lanjut. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Konstantinopel sendiri itu kan pernah dari para sahabat pun juga ingin menaklukkan. Nah, cuman gagal. Nah, ketika suksesnya itu pada Kesultanan Al-Fatih. Nama yang sebenarnya itu bukan Sultan Muhammad Al-Fatih begitu, tapi lebih tepatnya Sultan Muhammad II begitu. Muhammad II. Cuman Al-Fatih itu adalah gelar yang diberikan kepada beliau. Ada dua, yang pertama itu Al-Fatih dan yang kedua itu Al apa ya? Lupa lagi. Al-Jami'. Bukan Al-Jami'. Pokoknya diberikan dua gelar. Nah, cuman yang lebih mencolok daripada gelar dua itu Al-Fatih begitu, Mang. Apa itu artinya Al-Fatih? Nah, eta. Baca lagi ya. Okay. Ya, baca lagi. Lupa kayaknya, Mang. Nah, wajar manusia. Kenapa begitu kan Sultan Muhammad Al-Fatih itu ingin menaklukkan Konstantinopel karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan itu. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu ingin menyatakan membuktikan ucapan membuktikan ucapan daripada Rasulullah itu. Ya. Nah, bahkan ada kan sebelum daripada Muhammad Al-Fatih itu berlomba-lomba menaklukkan Konstantinopel. Nah, bahkan kenapa sih Muhammad Al-Fatih itu ingin menaklukkan Konstantinopel? Karena Konstantinopel itu pusatnya sangat strategis. Nah, jika di seluruh dunia pada waktu itu ibu kotanya di seluruh dunia itu apa sih yang paling terbaik? Jawabannya adalah Konstantinopel, begitu. Nah, kan sudah tahu alasan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel. Nah, yang sangat menarik itu adalah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu menggiring armada lautnya itu melewati perbukitan. Ya, perbukitan. Yang paling menarik itu adalah itu menurut saya. Karena dalam waktu 1 malam perahu yang berjumlah 400 itu berapa yo? Mampu melewati
perbukitan, cuman yang dapat ketariknya itu cuman 70 biji dari 400 armada laut. Nah, pertempuran yang menarik itu dalam pertempuran lautnya itu adalah ketika pertempuran sedang berlangsung. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu menunggangi kuda. Nah, menunggangi kuda, bahkan kudanya itu sampai hamun cek bahasa Sunda mah teuleum gitu. Ya, Teuleum. ya. Hampir dada ya. Sampai dadanya. Nah, bahkan Muhammad Al-Fatih itu menyorak-nyorakan kepada armada lautnya itu semangat. Nah, ketika itu pemimpin daripada armada lautnya itu diteriakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, jangan pulang kalau kalah begitu. Spesifiknya itu kalau kalah jangan pulang. Ya berarti kumaha carana gitu eta make jeung kudu bisa menang gitu mah. Nah, yang pada akhirnya pertempuran sengit pun terjadi antara armada laut Sultan Muhammad Al-Fatih dengan Konstantinopel gitu. Nah, ketika itu terjadi pemimpin daripada armada laut Sultan Muhammad Al-Fatih itu mundur karena ketakutan dan gentar akan perjuangannya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu memarahi jenderalnya begitu, jenderal lautnya, sampai dipecat jabatannya dipecat. Nah, lalu digantikan kembali. Nah, ketika itu oleh Hamzah. Nah, ketika sudah digantikan, maka terjadi lagi pertempuran. Nah, pertempuran itu yang menang. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih menggiring pasukan armada lautnya itu melewati bukit? Karena dalam posisi strategisnya itu kan kalau digambarkan ada rantai yang menyekat begitu. Rantai yang menyekat antara kota Konstantinopel dengan, kan kalau digambarkan lebih spesifik kumahanya atau ngejelaskeun aja rada hese, Tanjung Emas kalau kesal namanya itu apa sih? Tanjung Emas. Nah, Tanjung Emas tersebut itu kalau digambarkan ini itu Konstantinopel. Nah, di sini itu ada laut. Nah, di sini ada itunya bukit sedikit. Nah, disekat oleh besi rantai lah, lebih tepatnya rantai. Nah, ketika armada laut Sultan Muhammad Al-Fatih itu mau menembus itu ada meriam-meriam, jadi ada sebagian pasukan armada lautnya itu tenggelam. Nah, ketika itu Muhammad Al-Fatih berpikir gimana caranya itu memindahkan armada lautnya itu tanpa harus melewati rantai begitu, yaitu dengan cara memindahkannya itu melewati perbukitan, yaitu dengan cara pertama itu membuat jalan dulu dengan rata. Nah, kemudian di atas jalan yang rata itu dikasih papan, lalu dilumuri oleh minyak dan ditambahkan lagi lemak hewan. Lalu ditarik. Nah, ketika pasukan armada laut Muhammad Al-Fatih melewati itu, sejarawan Konstantinopel itu berkata, sungguh hebat begitulah, kagum melihat perjuangan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, kecerdasannya juga. Nah, yang menarik itu ketika armada lautnya itu dipindahkan, armada laut kapalnya ya dipindahkan yang 70 biji itu, si sejarawan itu takjubnya itu perjuangannya itu melebihi daripada Alexander, pejuang Eropa begitu. Nah, itu untuk penaklukan daripada armada lautnya. Nah, ketika penaklukan daripada benteng-bentengnya itu, yang uniknya itu adalah ketika meriam ditembakkan, si temboknya itu hancur. Ya, ketika itu kan reload daripada meriam-meriamnya itu lama. Ya. Nah, si bentengnya itu udah kembali utuh begitu. Keren banget ya itu, gimana itu proses healingnya itu. Ya, jadi yang satu itu ingin menguasai dan yang satu itu tidak ingin dikuasai begitu. Konstantinopel sendiri bahkan sudah mengadakan diplomasi tapi dengan bersikeras Muhammad Al-Fatih itu menolaknya. Nah, terjadi 2 kali diplomasi kalau gak salah. Yang pertama itu diiming-imingi akan membayar upeti ya tiap tahun kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi
dengan tekad yang bulat dan tinggi begitu, tidak mau menyerahkan, tidak mau menarik mundur pasukannya sendiri. Nah, dengan itu terus digempur. Nah, ketika pasukan Konstantinopel sendiri itu sudah kewalahan, mengadakan kembali diplomasi, yang mana diplomasinya juga itu ditolak kembali oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, yang paling unik dalam pertempuran bentengnya itu adalah ketika insinyur yang menciptakan meriamnya itu adalah dari Hungaria. Kalau nggak salah dari Hungaria. Nah, yang menciptakannya itu mati. Iya, mati. Terbakar. Kalau nggak salah bukan terbakar, sakit dulu terlebih dahulu. Ya, sakit dulu terlebih dahulu. Nah, ketika selang beberapa hari lalu mati begitu. Ya, yang uniknya itu bukan dari Timur asli begitu, yang menciptakan meriam-meriamnya itu adalah insinyur dari Hungaria. Katolik ya, kalau nggak salah agamanya tuh. Nah, dari Hungaria. Nah, ketika bentengnya itu menembus temboknya itu ledak gerajet temboknya. Nah, ketika kan bolong. Nah, ada kesempatan daripada pasukan Muhammad Al-Fatih menerobos. Nah, di sana terjadi pertempuran yang mana pertempurannya pun sangat sengit dan Muhammad Al-Fatih pun menarik kembali pasukannya dan itu sempat membuat gentar begitu, semangat juang dan jihadnya itu sempat kendor begitu. Nah, itu meningkatkan kembali semangat juang daripada militer dari Konstantinopel. Nah, pemikiran kembali. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu membuat rencana menggali lubang karena bentengnya itu susah ditembus, maka Sultan Muhammad Al-Fatih menggali lubang yang dalam, nah menerobos benteng tersebut. Nah, militer Konstantinopel itu pun juga membuat lubang yang mana lubangnya itu ketika sudah tembus, nah militer daripada Konstantinopel itu cek bahasa Sunda mah mengguyur. Ya, memberikan ini apa? Kayak bahan bakar terus dibakar. Dibakar gitu. Yang mana pasukan Muhammad Al-Fatih pun banyak yang terbunuh karena terbakar, kehabisan oksigen, mati syahid. Nah, lalu Muhammad Al-Fatih pun menarik kembali pasukannya. Nah, dari situlah kembali lagi menyiasati untuk menggempur terus temboknya, yang mana temboknya pun berhasil dihancurkan dan membuat itu yang dari kayu itu, menara yang dari kayu itu untuk mendekati temboknya itu. Nah, ketika sudah itu, kalau nggak salah selama 1 hari tidak sia-sia begitu. Menara yang dibuatnya itu berhasil 30 orang, kalau nggak salah 30 orang itu memporak-porandakan benteng yang di atas. Nah, ketika itu Muhammad Al-Fatih pada besoknya itu membuat lagi 4. Nah, lalu menyerangnya kembali dan ya terjadi pertempuran yang sangat sengit. Nah, setelah besoknya itu kembali menarik, itu kan udah hancur, yang 4 itu dibuat hancur, yaitu dengan menghancurkannya itu dengan anak panah yang dilumuri minyak lalu dibakar dulu lalu ditembakkan. Kauruan. Nah, yang mana tidak ada mampu. Ada pemadam enggak? Ya, pada waktu itu paling di Banyur diguyur. Siap. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah itu terbakar, yang mana tidak mampu untuk digunakan kembali. Nah, ketika itu mempusatkan kembali kepada meriamnya, ya, yang mana mampu menembus dan terjadi lagi pertempuran yang sangat sengit antara kedua belah pihak daripada Konstantinopel dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika itu dalam surat perjanjian kedua itulah tercipta bahwasannya pemimpin daripada Konstantinopel itu kan namanya itu adalah Konstantin. Nah, Konstantin itu kan ada panglima perangnya. Nah, panglima perangnya itu terbunuh. Dia itu langsung mengajukan kembali diplomasinya itu ditolak oleh Muhammad Al-Fatih karena Muhammad Al-Fatih sedikit lagi akan melakukan penaklukan kota Konstantinopel. Nah, ketika pada waktu itu terjadi pertempuran yang sangat sengit dari kedua belah pihak. Nah, dari pertempuran itu karena melihat
pasukan Muhammad Al-Fatih itu lebih banyak daripada pasukan Konstantinopel. Nah, di sini mulai turunnya semangat daripada pemimpin Konstantinnya, Mang. Nah, mulai turun dan panglimanya pun sudah mati, lalu digantikanlah oleh pemimpinnya itu. Nah, ketika melihat pasukannya sudah mau kalah begitunya, mau kalah karena terjadi pertempuran yang sangat begitu sengit. Nah, ketika lalu pemimpin daripada Konstantin itu kan yang mengambil alih panglima perang begitu. Yeah. Nah, beliau turun dari kudanya lalu membuka bajunya itu seperti prajurit biasa. Nah, ketika kepemimpinannya itu Konstantinnya itu berhasil untuk dibunuh. Nah, pasukan daripada Konstantinopel itu merasa bimbang begitu, tidak ada yang memimpin perang. Mengapa? Karena ketika memimpin perang itu kan harus ada pemimpinnya. Ketika pemimpinnya sudah jatuh, ya bagaimana untuk mengarahkannya? Kalau aksi itu korlap. Nah, itu. Jadi kalau dalam aksi itu kan sering dicari nih siapa korlapnya begitu. Ya, kalau sudah dapat korlapnya ya si pasukannya itu kemana-kemana begitu. Ya. Nah, banyak dari itu pasukan-pasukan daripada Konstantinopel itu kabur dan berlindung begitu. Nah, kehebatan dan kebijakan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih ini yang unik itu adalah ya ketika pemimpin perangnya itu sudah mati, kan kalau perang-perang yang lainnya itu lebih membunuh begitu yang isi dan yang di dalamnya. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak membunuh begitu, cuman mengadakan diplomasi. Ya silahkan, ketika kalian ingin tinggal di dalamnya ya silahkan, dan ketika kalian tidak mau tinggal di dalamnya ya pergi begitu. Meskipun berbeda agama begitu kan, cuman penaklukan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri kan ingin bukan menjanjikan, artinya membuktikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpinnya, dan sebaik-baiknya pasukan itu adalah pasukan itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ketika ada pertanyaan siapa yang terbaik dalam memimpin perang, ya jawab saja Muhammad Al-Fatih begitu. Keren, ngeri. Masya Allah ya. Meskipun ada salah satu tokoh yang keren gitu menurut saya, yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran Islam begitu. Siapa, Mang? Lupa lagi saya namanya itu. Orangnya itu tidak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Ya ketika dia ikut dalam pertempuran maka udah yakin 100% menang begitu. Lupa saya, takut salah membicarakan sejarah itu. Mantap sih. Asli ketika berbicara tentang Muhammad Al-Fatih kan yang bisa menaklukkan Konstantinopel, sungguh wow dan Masya Allah. Seperti Anda menjadi Iron Man. Gosh. Jadi gini ya, ya kita doakan gitu kan, kita doakan para syuhada, kemudian tokoh-tokoh Muslim Islam gitu kan, yang jihadnya itu luar biasa gitu kan, kerennya. Oh iya, satu lagi, Mang, yang paling menarik dalam sejarah peperangan umat Muslim itu sering dilaksanakannya itu pada hari Jumat dan selalu meraih kemenangan begitu. Yeah. Jadi bagi para pendemo ataupun penjihad apapun itulah, kalau melakukan sebuah aksi itu ya di hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Oke. Saidul Ayam. Nah itu. Aduh. Saya terlalu semangat ini guys. Oke, jadi mantap ya, luar biasa. Terima kasih atas sharingnya ya dari Mang Dudi gitu kan mengenai sejarah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Benar sih, jadi pertama menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Betul. Dan tidaklah gampang. Tapi ketika ada kemauan disitulah ada jalan. Gitu. Iya, dan mantap. Kalau yang saya pahami ya ketika membaca buku yang ini Ismani ini gitu kan, poin-poin pentingnya itu antara lain pertama berani gitu kan, berani. Betul. Muhammad Al-Fatih itu, kemudian cerdas juga, kemudian gigih, tekun, bekerja keras, dan yang paling penting itu selalu berdoa gitu, tidak dihilangkan ibadah dan doa dan meminta restu dari guru-gurunya gitu kan. Oh iya, yang satu lagi saya lupa. Yang saya ingat itu kan Muhammad Al-Fatih itu pada waktu kecilnya itu sangat bandel begitu, bahkan ayahnya itu sempat
mencari gitu guru-gurunya untuk mendidiknya, yang mana beliau itu mampu menghadirkan gurunya itu ya ketika gurunya itu bertatap muka dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya Muhammad Al-Fatih pada usia dini itu cengengesan begitu, malah tertawa terbahak-bahak. Nah gurunya itu langsung memukulnya begitu, langsung memukulnya. Nah lalu di situ timbullah Muhammad Al-Fatih sendiri sangat segan terhadap gurunya begitu. Oke, mantap, luar biasa sih. Jadi intinya itu ketika kita mempelajari suatu sejarah tidak cukup untuk hanya membaca 1-2 buah buku gitu. Ya saya juga cuma baru membaca sejarah Turki Utsmani yang mana kan belum difokuskan kepada satu objek begitu. Lebih ada juga sih, nanti ada juga buku mengenai biografi Muhammad Al-Fatih, itu ada. Nah, soalnya kan ketika berbicara sejarah gitu kita harus hati-hati banget. Betul. Karena yang mengetahui sejarah siapa sih? Pasti hanya Tuhan dan orang-orang yang pada waktu zaman itu gitu kan. Tapi ketika kita ingin mempelajari sejarah ya kita baca-baca buku. Kita cari-cari referensi yang relevan seperti itu. Berbicara tentang sejarah kan tidak cukup membaca 30 buku, masih banyak lur gitu. Kalau berbicara tentang mantan itu bagaimana? Nah gitu. Oke, mungkin luar biasa sih Syukron Kasiron gitu kan mengenai sharing buku Turki Utsmani gitu kan, yang mana Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel. Sebenarnya sih banyak dan masih panjang banget gitu kan sejarah itu, cuman karena biar waktu gitu. Bukan waktu. Ya nanti kita sharing aja sama pemirsa gitu ya. Siapa tahu ada yang mau sharing lagi di kolom komentar boleh gitu kan. Dipersilakan banget ya. Iya, sangat. Oke. Apalagi mau dicukupkan sekian? Dicukupkan sajalah karena waktu juga sudah banyak begitu yang dikeluarkan. Ini udah malam guys. Waktunya tidur. Oke. Mungkin teman-teman semua cukup sekian ya untuk pembahasan ataupun sharing sejarah mengenai penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi apabila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang hikmat, mohon maaf jika penyampaian kami kurang hikmat, dan ampun jika ada kata-kata kami yang kurang santun. Oke. Kalau kurang santuy itu bagaimana? Terserah. Sekian ya. Oke, mungkin kita nanti bisa lanjut lagi dengan sejarah yang lain. Iya lah, kita akhiri dengan tos. Kenapa tos? Ya biar bukannya diakhiri dengan hamdalah. Iya nanti tos alhamdulillah gitu kan. Oke. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian ya. Bye bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, terima kasih.